Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua sehat-sehat di rumah. Saya bersyukur hari ini kita akan ibadah online kembali di Sitri Kenisa Bekasi. Saya percaya semua anak-anak Tuhan yang menyaksikan ibadah online kita sangat diberkati, dan Bapak Ibu Saudara juga pasti sangat diberkati. Hari ini ada pujian penyembahan, kesaksian, juga menerima janji-janji Tuhan, masih dalam tema mempercayai janji-janji Tuhan, dan ada firman Tuhan yang akan dibagikan hari ini. Pastikan Bapak Ibu Saudara siapkan catatan untuk menangkap firman Tuhan, untuk bisa dicatat setiap kebenaran firman yang dibagikan hari ini. Dan saya percaya ada atmosfer penyembahan di rumah kita masing-masing, ada hadirat Tuhan yang boleh kita rasakan bersama-sama. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara, kita mulai ibadah online kita. Tuhan memberkati. Thank you Jesus. Mari tinggikan Tuhan. Kami temukan sukacita dalam-Mu. Amin. Mari kita tinggikan Tuhan. Dia layak ditinggikan. Yes Lord. Kami bersukacita memuji-Mu. Sama-sama kita katakan. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Amin. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Bersukacita di dalam Tuhan. Come on, lebih lagi kita katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Amin. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Thank you Lord. Kami mau bersukacita di dalam Engkau Yesus. Amin. Sebab Engkau baik. Mari bersukacita di dalam Tuhan. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, oh, oh. Sama-sama katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Lebih lagi katakan haleluya. Come on. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Yes God. Thank you God. Kami bersukacita ajaib Kau Tuhan.
Lebih lagi kita puji Tuhan. Dia layak ditinggikan. Thank you God. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau dekat bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Amin. Oh Raja atasku. Berangkat kedua tangan kita. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang Tuhan kebesaran-Mu, Kau layak ditinggikan. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan dengan iman. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sorakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah. Sama-sama katakan, Kau Tuhan, Kau agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Hanya Yesus Raja mulia. Amin. Raja mulia. Yes God, we praise You God. Kau Raja yang hebat Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Seluruh pengharapan kami ada di dalam Engkau. Kami bersuka cita karena kami tahu iman kami ada di dalam-Mu Yesus. Kasih-Mu nyata Tuhan. Mari lebih lagi pandang Tuhan yang akan menjamah kita. Thank You Lord. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu
worship you Lord. Kekuatan kami adalah Engkau Tuhan, oh sumber pengharapan. We worship you God, no one like you Lord Jesus. We worship you God, we honor you Lord. Holy, holy Lord. Thank you Lord, thank you Lord. Jesus, janjimu sempurna, tak pernah gagal rencanamu. Oh, tak pernah gagal rencanamu bagi hidupku. Kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku. Kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Mari sembah Tuhan. We worship you Lord. Kami sembah Kau, sumber pengharapan kami. Kau Yesus tempat kami berdoa. Kau Yesus satu-satunya pengharapan kami. Oh, we worship you Lord. Thank you Jesus. Thank you, Lord. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan memberikan pengharapan kepada setiap orang yang memerlukan pengharapan saat ini. Ada iman-iman yang dibangkitkan saat ini. Ada kekuatan yang baru daripada Tuhan yang membuat kami terus kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sangat bersyukur sekali boleh diberikan kesempatan untuk bersaksi, membagikan kebaikan Tuhan yang saya rasakan. Puji Tuhan, saya sehat bersama keluarga, semuanya sehat. Dan saya percaya juga Bapak Ibu Saudara pasti sehat. Kesehatan itu sangat penting sekali apalagi di kondisi seperti ini. Ada beberapa yang membuat saya down. Saya mau bersaksi Bapak Ibu Saudara, beberapa bulan yang lalu, hampir 2 bulan saya secara pribadi dari pihak perusahaan di WFH-kan, work from home, bekerja dari rumah. Sampai saat ini, sampai detik ini juga. Dan itu kondisinya belum stabil, jadwal suka berubah-berubah. Dan itu yang membuat membuat saya secara pribadi juga bingung, membuat ini sampai kapan? Adalah pikiran, perasaan negatif, ini sampai kapan berlalu? Pemasukan keuangan juga berkurang. Yang harusnya bulan lalu kita ada bonus, tapi karena kondisi seperti ini kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Akhirnya kita masih berunding pihak perusahaan, belum jelas sampai hari ini. Tapi saya sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara, sangat bersyukur. Pastor Suhartini mengingatkan kita semua, mengingatkan saya untuk selalu baca firman Tuhan, untuk selalu merenungkan firman Tuhan.
ambil firman Tuhan, berdoa dengan iman. Dan saya sangat diberkati dengan Efesus 4 ayat 17. Jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Di situ saya ditegur, wah kamu selama ini berpikir terlalu fokus kepada masalahmu. Kamu selama ini terlalu fokus kepada keadaanmu. Itu yang membuat kamu gak bisa damai sejahtera. Itu yang membuat kamu gak bisa bersuka cita. Dan saya minta ampun sama Tuhan. Dan saya bersyukur, saya memandang kebaikan Tuhan. Saya memandang apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Saya bersyukur sama Tuhan. Dan puji Tuhan, karena saya bekerja dari rumah, saya punya waktu yang banyak di rumah. Tuhan memberikan saya ide yang baru, di mana mama saya punya usaha jualan cabai, bawang beserta sayur-sayuran dan lain-lainnya. Tuhan berikan saya ide, kamu jual secara online, kamu jual keliling. Dan puji Tuhan saya bisa membantu walaupun gak seberapa, tapi itu puji Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan, itu ide yang dari Tuhan. Jadi walaupun saya hanya bekerja dari rumah, tapi saya tidak berhenti. Dan itu semua karena Tuhan. Janji Tuhan begitu nyata dalam pribadi saya. Saya percaya kalau saya diberkati, janji Tuhan ditepati dalam hidup saya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga akan mengalami janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Wow, kesaksian yang luar biasa. Saya percaya kita semua diberkati dan saya sangat diberkati oleh kesaksian Angel tadi. Luar biasa kesaksiannya. Dan kita percaya bahwa ketika kita mempercayai janji-janji Tuhan, ada damai sejahtera, ada ketenangan ketika kita percaya janji-janji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Tina. Dia seorang ibu yang luar biasa, yang mengalami banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Jadi pastikan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mencatat setiap kebenaran yang dibagikan, dan saya percaya ada rema Tuhan dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan sekali lagi. Rasakan hadirat Tuhan. Amin. Janji-Mu tidak pernah terlambat menolong hidup kami, Bapa. Kami percaya akan Engkau, Yesus, menolong hidup kami. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong
besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Kami percaya, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan dari-Mu. Mari deklarasikan, kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lebih berkaya dikatakan dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan kita semua dalam berkat Tuhan saat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan kami boleh beribadah Bapa. Biarlah jamahan kuasa Tuhan mengurapi setiap kami yang berada di rumah Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Kau mengurapi setiap kami Bapa, agar firman-Mu tidak kembali dengan percuma Tuhan. Kau juga mengurapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan-Mu Bapa. Engkaulah yang menjadi pelita bagi kami Tuhan, menjadi terang bagi kehidupan kami ya Bapa. Engkau mengurapi setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya saudara, apa kabar saudara? Semuanya dalam keadaan yang sehat. Saya juga dalam keadaan yang sehat. Dan saya percaya kuasa Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah kita sekarang. Dan firman Tuhan akan tertanam di dalam hati kita.
Saudara, sudah 3 bulan lebih kita beribadah secara online. Kita bersyukur untuk teknologi yang ada saat ini memudahkan kita walaupun dalam jarak yang begitu jauh bisa menyatukan kita, saudara. Kita bersyukur untuk teknologi ini, semua adalah rancangan Tuhan, jalannya Tuhan supaya kita tetap bisa saling berinteraksi. Saudara, saya tahu belakangan ini keadaan tidak baik, saudara. Seluruh dunia mengalami kegoncangan karena pandemi COVID-19. Dan saya percaya juga, saudara juga mungkin ada beberapa juga yang mengalami efek dari COVID-19 ini. Tapi saya percaya, saudara, bagi orang-orang beriman, apapun masalahnya, kita semua bisa kuat di dalam Tuhan. Selama bulan Juni ini, tema di gereja kita adalah mengalami janji-janji Tuhan. Dan subtema kita pada hari ini adalah janji Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kehidupan kita. Saudara, kunci kita untuk menghadapi kehidupan supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan hanya satu, saudara, yaitu memegang firman Tuhan, memegang janji-janji Tuhan. Saudara, apa jadinya ketika ada pandemi seperti ini, ketika ada keguncangan yang begitu besar di seluruh dunia, kalau tidak ada firman, saudara? Banyak orang akan binasa, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara iman akan binasa. Tapi puji Tuhan, saudara, kita punya firman Tuhan yang bisa menguatkan kita, yang bisa menopang hidup kita. Nah, saya percaya saudara di rumah juga mengalami firman Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Apapun masalah saudara saat ini, entah kesehatankah, entah kerugiankah, atau apapun itu, percaya saudara, pegang firman Tuhan, saudara akan kuat. Amin. Mengapa saudara kita harus mempercayai firman Tuhan? Ada 2 hal, alasan yang sangat kuat mengapa kita harus percaya akan firman Tuhan. Yang pertama adalah karena Dia adalah Allah, saudara. Karena Dia adalah Allah, Dia bukan manusia yang ketika berjanji bisa mengingkari. Mengapa kita harus percaya dengan janji Tuhan? Karena Dia adalah Allah yang tidak bisa berdusta. Semua yang dijanjikannya akan digenapi, saudara. Di Ulangan 7 ayat yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Wow, luar biasa sekali firman ini, saudara. Dia adalah Allah, dan kalau Dia sudah berjanji, Dia akan menepati. Kelemahan apa yang saudara alami akhir-akhir ini? Kelemahan fisik. Dia akan menyembuhkan, Dia berjanji. Dia akan menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Kekurangankah? Dia akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Percaya dengan janji-janji Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Tidak ada keraguan di atas semuanya itu. Namun saudara, masalahnya adalah di dalam diri kita. Terkadang kita melihat fakta yang ada di depan kita. Kita melihat begitu banyak kesusahan di depan kita. Firman Tuhan memang berkata, aku akan memberkati engkau, aku akan menopang engkau. Tapi yang kita lihat adalah fakta. Fakta yang kita lihat lebih daripada firman Tuhan. Faktanya adalah, Tuhan, hari ini saya sakit-sakitan. Faktanya, Tuhan, hari ini pandemi ini membawa kerugian buat saya. Faktanya, Tuhan, saya mengalami banyak sekali kehilangan. Kita mengecilkan firman Tuhan. Kita hanya melihat fakta yang ada di depan kita. Firman Tuhan tidak hanya melihat fakta, saudara, tapi Dia bekerja di alam roh.
Mungkin faktanya tidak sesuai dengan keinginan kita. Apa yang kita harapkan tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Tapi percaya saudara, Dia adalah Allah yang akan selalu menolong kita. Itu janjinya. Dan kenapa kita harus percaya akan janji Tuhan? Karena Dia adalah Allah yang tidak berdusta. Dan semua janjinya akan digenapi. Yang kedua saudara, mengapa kita harus percaya dengan janji-janji Tuhan? Ini juga sangat penting saudara. Yang kedua adalah karena janji Tuhan di dalam firman-Nya adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Dia adalah sumber kekuatan saudara. Mungkin banyak kekuatan di dunia ini, tapi Dia adalah sumber kekuatan, satu-satunya sumber kekuatan yang dunia ini tidak miliki. Di Yesaya 40 ayat yang ke-29 sampai ke-31. Dia yang memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Wow, saudara. Dia berjanji, ini janji Tuhan, saudara. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Saudara mungkin sekarang sedang lelah, capek dengan keadaan yang ada, capek dengan setiap hari dijejali oleh pikiran-pikiran yang negatif. Apalagi ibu-ibu saudara capek mengajari anak di rumah, yang biasanya hanya menyerahkan tugas pendidikan kepada guru-guru, sekarang harus diambil alih oleh ibu-ibu. Mungkin saudara capek juga memikirkan bisnis saya sedang goyah atau apapun itu. Ingat saudara, ini janji Tuhan. Dia yang memberikan kekuatan kepada mereka yang lelah. Bukan hanya itu saudara, dan semangat dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Wow saudara, justru di saat-saat inilah kuasa Tuhan bekerja saudara. Di saat-saat kelemahan kita ada saudara, Tuhan bekerja. Saya ingat pesan dari Pastor Amos dulu. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan saudara. Angkat tanganmu, berserah kepada Tuhan untuk setiap masalah-masalahmu, untuk setiap pergumulanmu, untuk setiap kelelahanmu. Maka Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan campur tangan untuk setiap masalah kita. Luar biasa firman ini. Dan percaya saudara, Tuhan pasti menggenapinya. Pandemi ini saudara juga membawa dampak bagi usaha saya. Usaha saya pun terkena dampaknya saudara. Mengalami kerugian karena pandemi ini. Saya sempat down karena usaha ini mulai kendor. Saya sempat stres, bagaimana ini membangkitkan usaha ini, atau usaha apa lagi mau saya jalankan di tengah pandemi seperti ini, sementara banyak orang-orang usahanya tutup. Atau seperti kesaksian saudari kita tadi, Angel, dia dirumahkan. Atau banyak PHK. Apa yang harus saya lakukan? Saya memikirkan itu dengan pikiran saya sendiri, dengan kemampuan saya sendiri. Saya coba untuk memikirkan itu, sampai akhirnya saya lelah sekali saudara. Saya merasakan tulang-tulang saya menjadi kering, karena saya memakai pikiran saya memakai kekuatan saya untuk memulihkan keadaan. Saya pikir saya bisa untuk memulihkan keadaan, tapi ternyata tidak saudara. Karena begitu lama saya berpikir, saya berusaha sendiri, akhirnya saya lemah saudara. Bukan hanya tubuh saya yang lemah, lama-lama iman saya juga lemah. Karena itu saudara, firman Tuhan sangat penting. Saya punya satu ilustrasi saudara. Anggap ini sebuah masalah. Ini adalah masalah kita. Anggap ini sebuah masalah kita. Masalah ini ada di dalam kehidupan kita. Setiap saat menghantui kita. Lalu kita pegang masalah ini terus menerus. Kita berpikir sendiri gimana caranya. Kita berpikir sendiri gimana cara mengatasinya.
Kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Kita hanya mengandalkan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa. Pertama mungkin kita kuat, saudara. Tangan saya ini memegang masalah ini, mungkin saya akan kuat sebentar. Tapi seiring berjalannya waktu, lama-lama tangan saya akan turun karena capek, karena pegal. Terus akan turun. Tapi saudara, ini gunanya firman kalau ada di dalam kehidupan kita. Saya akan minta teman saya Joe akan menopang tangan saya dari bawah. Tadi saya memegang masalah saya sendiri, saudara. Dengan pikiran saya sendiri, dengan akal budi saya sendiri. Tapi ketika ada firman, ada kekuatan baru yang menopang saya, saudara. Yang menopang kehidupan saya. Dia tadinya di bawah. Karena saya sudah capek, dia tadinya di bawah. Tapi saya ingat akhirnya firman Tuhan, karena saya sudah capek. Saya akhirnya mengingat firman Tuhan. Akhirnya firman Tuhan ini mengangkat saya. Mengangkat tangan saya, saudara. Menolong saya untuk mengangkat beban ini. Dan sesuatu terjadi, saudara. Tangan saya tidak capek lagi. Tidak lelah lagi, saudara. Karena ada yang menopang. Masalah ini tetap ada di situ. Tapi saya punya kekuatan baru, saya punya keyakinan baru bahwa saya bisa mengatasi masalah saya dengan hidup bersama Tuhan. Karena firman Tuhan, dialah yang menopang tangan saya, saudara. Yang menopang kehidupan saya sehingga saya tidak berpikir lagi sendiri. Tapi firman yang bekerja di dalam hidup saya, itu yang menguatkan saya. Saya tidak capek lagi, saudara. Karena ada tangan yang menopang saya. Ini gunanya firman di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita bekerja sendiri, kita akan cepat capek. Tapi ketika ada firman, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, kita tidak akan cepat capek. Sekalipun kita capek, ada yang akan menopang kita. Luar biasa, saudara. Terima kasih, Joe. Saya berharap ini pun terjadi di dalam kehidupan saudara. Saya mengalami itu tadi, saudara. Saya mengangkat beban saya sendiri. Saya memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah saya. Bagaimana cara memulihkan keadaan saya. Bagaimana masa depan anak-anak saya. Semua saya pikirkan sendiri. Tapi ketika saya mengingat firman Tuhan, saya mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan, janji-janji Tuhan dalam hidup saya, maka seperti ada kekuatan baru yang muncul dari dalam, yang menguatkan hidup saya, yang memberikan motivasi buat saya, supaya saya tetap berjalan, saya tetap kuat di dalam Tuhan. Dan saudara, sesuatu yang ajaib terjadi, saudara. Beberapa saat, beberapa lama setelah saya mengalami pemulihan daripada Tuhan, Tuhan membuka jalan keluar, Tuhan. Ada usaha-usaha baru yang Tuhan bukakan yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Tuhan mengirimkan orang-orang yang begitu baik buat kami, untuk menolong kami. Saya percaya itu bukan karena kekuatan doa saya, tapi karena Tuhan memang begitu baik buat saya. Dia memulihkan hidup saya setahap demi setahap. Perlahan-lahan dia memulihkan hidup saya. Ketika saya berharap penuh kepadanya, saya berserah, Tuhan, ini hidup saya, Tuhan. Saya tidak mampu, Tuhan. Aku minta tolong, Tuhan. Sesuatu terjadi, saudara. Hidup saya dipulihkan. Bukan cuma hidup saya, iman saya, bahkan keuangan yang selama ini saya rindukan untuk pulih, Tuhan mulai memulihkan. Walaupun tidak sekaligus, walaupun masih terseok-seok tuh, tapi saya melihat jalan keluar di depan yang Tuhan sediakan buat saya. Karena apa tuh, saudara? Karena Tuhan menopang tangan saya lewat firman-Nya, lewat janji-janjinya dalam hidup saya. Luar biasa, saudara.
Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan, saudara. Tidak akan dikecewakan. Pegang itu dalam hidup saudara. Bukan hanya kekuatan yang dia janjikan, saudara. Di ayatnya yang ke Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tetapi tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, luar biasa. Janji Tuhan itu komplit, saudara. Dia bukan cuma menolong, tapi kita menjadi terbang seperti burung raja wali mengatasi setiap masalah-masalah kita. Kita menjadi orang yang kuat. Masalah Tuhan izinkan itu untuk memurnikan kita, saudara. Untuk memurnikan iman percaya kita kepadanya. Jangan putus asa, saudara. Saya dipulihkan, saudara juga pasti dipulihkan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru, bahwa masalah tidak akan pernah ada. Tidak, saudara. Tapi Tuhan berjanji ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, Dia akan selalu menyertai. Bukan hanya itu, saudara, Dia akan menolong saudara. Percaya kepada Tuhan bukan berarti tidak ada masalah, saudara. Bukan berarti tidak ada keraguan, bukan berarti tidak ada ketakutan. Tapi percaya kepada Tuhan adalah belajar bagaimana cara mengatasi masalah, bagaimana cara mengatasi keraguan-raguan, bagaimana cara mengatasi ketakutan kita ketika kita berdiri di atas firman-Nya. Itulah gunanya beriman kepada janji-janji Tuhan. Itulah gunanya beriman kepada firman Tuhan. Supaya kita belajar terus untuk mengatasi keraguan-keraguan. Ketakutan itu akan terus ada di dalam kehidupan kita. Akan terus ada ketakutan yang baru, ketakutan yang baru. Tapi kalau kita berdiri di atas firman-Nya, kita akan kuat, saudara. Meskipun kekhawatiran itu datang, kita akan kuat oleh firman-Nya. Percaya kepada firman Tuhan ada cara tertinggi kita untuk meresponi Tuhan dalam kehidupan kita. Ini sangat luar biasa, saudara. Firman Tuhan itu harus kita alami dalam hidup kita. Harus kita alami sendiri di dalam kehidupan kita. Jangan apa kata orang lain. Alami firman di dalam kehidupan kita. Kalau orang lain bisa dipulihkan, saya juga bisa dipulihkan. Kalau saya bisa dipulihkan, saudara juga bisa dipulihkan. Asal percaya saja. Asal percaya saja. Hanya itu tugas kita, saudara. Percaya saja. Luar biasa firman Tuhan. Sebagai ayat terakhir, saudara, mari kita baca firman di Yesaya 40 ayat yang ke-10. Saudara di rumah baca ini kita bareng-bareng, supaya firman itu membekas di dalam kehidupan kita. Yesaya 40 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow, saya seperti ingin bersorak, saudara. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan takut, saudara, sebab Tuhan menyertai kita. Kita punya Allah yang besar, punya Allah yang kuat, punya Allah yang luar biasa. Jangan takut, saudara. Ini firman Tuhan, ini janji Tuhan. Dan Dia adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Saudara percaya dengan firman Tuhan. Saya percaya dengan firman Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan-kesempatan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Untuk apa yang boleh kami alami, Tuhan, segala pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami bersyukur Bapa. Di tengah kelemahan kami, kuasa-Mu bekerja, Tuhan. Kuasa-Mu menjadi sempurna Bapa dalam hidup kami.
Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik Tuhan. Saat ini Bapa, Engkau memberkati kami semua yang sedang dalam keadaan lelah, letih, stres atau apapun itu Tuhan. Mari Bapa, Engkau pulihkan, Kau kuatkan kami dengan tangan kuasa-Mu Bapa. Engkau menolong kami. Firman-Mu yang menguatkan kami sehari demi sehari Tuhan. Kami hanya berharap penuh kepadamu Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa untuk pandemi COVID-19 Tuhan. Biar ini cepat berlalu Bapa. Kau menghapuskan semua wabah-wabah di dunia ini Tuhan. Kau memulihkan keadaan dunia ini Bapa. Kau memberkati anak-anak-Mu yang ada di manapun mereka berada saat ini Tuhan. Kau berikan kekuatan, Kau berikan iman yang besar Tuhan. Kau berikan jamahan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami semua mampu melewati masa-masa ini Tuhan. Kau memberkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami hanya berharap kepada Engkau Tuhan. Kami hanya berserah kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita diberkati dengan firman Tuhan, amin. Mari terus percaya akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menopang hidup kita. Amin. Amin. Come on, puji Tuhan. Kami percaya padamu Yesus. Thank you Lord. Woo. Mari bersuka cita. Thank you Jesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami takkan ragu akan janji-Mu Yesus. Thank you Lord. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sama-sama katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bersama-Mu Tuhan, kami akan menang. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Thank you Jesus, praise God. Thank you Lord.
Kita sudah ada di penghujung ibadah kita hari ini. Kita sungguh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan. Saatnya kita akan berdoa, bersyafaat. Kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa untuk bangsa ini, kita berdoa untuk semua keadaan yang kita hadapi saat ini. Kami memandang tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya kasih karunia Tuhanlah kami yang kuat sampai saat ini dan boleh berdiri teguh oleh iman percaya kami kepada Yesus. Dan kami berdoa biar setiap kami boleh tetap kuat menghadapi situasi kondisi apapun yang tidak seperti yang kami harapkan. Dan biarlah jemaat-Mu semuanya dalam perlindungan Tuhan. Bapa, setiap mereka yang sakit Kau jamah dan berikan kesembuhan. Kami berdoa Engkau berikan jalan keluar untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan dalam hal keuangan. Mereka yang sedang kehilangan damai sejahtera, biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah atas mereka saat ini. Aku berdoa dalam nama Yesus, orang-orang yang sakit dijamah dan disembuhkan, orang-orang yang mengalami kelemahan iman saat ini, imannya dibangkitkan untuk mempercayai janji-janji Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini, bangsa Indonesia ada di tangan Tuhan. Kami percaya pemimpin-pemimpin bangsa kami dalam perlindungan Tuhan. Berkati bangsa ini melewati krisis yang terjadi, boleh tetap bersatu, boleh tetap bersepakat, menjaga kesatuan dan persatuan. Dan kami percaya bangsa ini akan melewati pandemi ini dengan sungguh-sungguh berhasil. Keuangan di bangsa kami ini juga diberkati. Kami berkati Presiden kami Bapak Jokowi dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan juga Menteri yang bertugas. Engkau memberkati mereka semua dalam pekerjaan mereka. Kami percaya bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tetap kuat di tengah-tengah pandemi di seluruh dunia yang terjadi. Dan kami percaya Tuhan yang menolong bangsa ini melewatinya. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua jemaat-Mu mengalami damai sejahtera. Dan di akhir ibadah ini kami arahkan mata hati kami kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera yang melampaui akal manusia akan memenuhi hati dan pikiranmu. Dan biarlah kekuatan dari Tuhan sungguh akan menjadi bagian daripada hidupmu. Dan engkau tetap mengalami damai sejahtera ini. Dan biarlah kekuatan Tuhan yang membuat engkau dapat berdiri teguh sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di ibadah online kita minggu depan. Pastikan Bapak Saudara juga mau memberi persembahan dan juga mentransfer persembahan, persepuluhan juga tetap melakukan di waktu-waktu ini. Dan saya mendorong Bapak Saudara untuk like, subscribe dan juga share ibadah online kita supaya ada begitu banyak orang yang diberkati lewat ibadah online Sitri Kenisa Bekasi. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.